Sebenarnya kalau kita bicara bullying yang aku dapetin seumur hidup aku selama ini, itu mungkin dari lahir ya, kayak gitu. Soalnya aku kan terlahir sebagai bayi prematur. Ya dulu kan SD kita kan belum tahu yang jelek, yang buruk kayak gitu ya. Dia tuh main, study udah kayak gitu. Nah jadi waktu SD ya pernah juga sih dapat bullying. Aku masih ingat waktu itu kelas 6. Jujur pada saat ada namanya MOS, itu aku paling takut banget dulu kalau ada MOS. Aku takut jadi bulian OSIS gitu loh, because I'm different kayak gitu. Ini gak lucu nih, tolong dibully aja gitu. Aku takut banget dulu kayak gitu. Welcome to Close the Door. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aska di Close the Door. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan teman lama dulu waktu di Pare ya. Iya benar. Oke, kamu bisa perkenalan diri dulu nggak sama teman-teman Close the Door? Ini Close the Door ya? Iya. Oke. Untuk teman-teman Close the Door semua, perkenalkan saya Ayib. Tapi nama lengkap saya adalah Padut Raida dan sering dipanggil Ayib oleh teman-teman juga. Saya ini sedang stay di Jogja dan bekerja juga di perusahaan swasta di Jogja. Perusahaan di swasta di Jogja. Oke, Iya. mantap. Oke, mungkin sebentar kita akan banyak berbincang terkait tentang ada hal yang menarik yang ingin saya tahu dari kamu. Apa itu? Ya itu, kamu kan kamu juga punya YouTube. Iya benar Dan sih. Aku pernah nonton YouTube kamu itu yang bahas tentang masa kecil kamu waktu dibully, waktu SD, SMP, SMA. Iya benar. Itu sebenarnya berawal dari mana sih, Rik? Sebenarnya kalau kita bicara bullying yang aku dapetin seumur hidup aku selama ini, itu mungkin dari lahir ya, kayak gitu. Soalnya aku kan terlahir sebagai bayi prematur. Bayi prematur, terus aku lahirnya juga di salah satu kampung di Provinsi Riau. Ya di tahun 1995 itu kan belum ada akses yang bagus ya di tahun itu untuk menuju rumah sakit gitu. Nah jadi aku stay-nya di kampung menjadi seorang bayi prematur dan aku dapat ceritanya dari ibu aku. Dia bilang ketika aku lahir tuh bayinya kecil banget ya karena kita bayi prematur, dan bidan yang bilang waktu ngelahirin aku itu kayak I'm like animal gitu, kayak binatang kayak gitu. Itu kan waktu itu kan aku nggak tahu ya kalau ternyata ada yang ngomong kayak gitu, karena aku masih bayi nggak tahu apa-apa. Tapi diceritain sama keluarga, sama ibu, terutama ibu dekat banget sama ibu aku, dan dia bilang kayak gitu. Dan jujur pada saat dengar itu kayak apa ya, kayak sakit gitu. Kok bisa di aku yang ngerasain ya gitu sih, gitu tepatnya kayak gitu. Tapi kamu kemarin lahirnya itu di operasi sesar atau Enggak, normal biasa. Karena aku stay kan di kampung kan kayak gitu, jadi jauh banget dari rumah sakit pada tahun 95 itu. Tapi setelah lahir itu gimana? Tanggapan orang tua atau keluarga kamu gimana? Setelah lahir, aku dibesarkan seperti biasa ya, kayak bayi pada umumnya kayak gitu. Terus aku nggak tahu tiba-tiba tahunnya kapan, usia aku yang keberapa, ya aku terlahirnya dengan karakteristik cowok tapi lebih ke feminim gitu. Secara fisik, secara biologis cowok. Iya, tapi aku kayak kamu. Iya, kayak gitu, Gitu. sih, lebih kayak feminim. Oh, gitu. feminim. Tapi waktu kecil kamu sering main itu nggak? Maksudnya orang tua kamu itu sering kasih Barbie atau gimana? Atau gimana? Kamu permainannya waktu kecil dulu apa sih? Kalau aku kan dulu main kelereng, main. Iya, benar. Ini kalau di kampung aku namanya tus-tus bambu itu sodokoro. Oh. Nah, kalau kamu gimana dulu permainannya? Jujur ya, ini baru pertama kali juga aku cerita di sini ya. Siap. Sebenarnya dulu aku kan banyak teman cewek dari kecil. Sepupu aku cewek semua. Dari kecil sudah circle cewek. Iya, sepupu aku cewek, terus kakak aku cewek juga gitu. Dan aku tuh lebih nggak tahu kenapa lebih kayak comfortable gitu kalau temenan sama cewek. Nyaman kalau sama Iya, cewek. kayak gitu. Terus ya mungkin terbawa lingkungan sosial juga, terus aku nyaman juga. Tapi kalau dari segi orang tua sih, karena aku anak terakhir ya, kayak dimanja gitu.
Jadi apa yang aku pengen masih Manja, mereka ya? beliin kayak gitu ya, kayak apa ya, Seperti boneka sih enggak ya, tapi Enggak. kayak lebih permainan cewek gitu, kayak bongkar permainan pasang cewek. kayak gitu. Aku juga pernah kok main kelereng, Oh, main kelereng pernah. Pernah. Tapi sama cewek. cewek cowok sih. Oh, sama cewek. Tapi ya tusuk-tusuk itu juga pernah sih. Itu tusuk-tusuk bambu. Iya kan? Main kayak Enggak pernah. oh, nggak pernah. Heeh. Terus kan waktu kecil kamu ini kan circle-nya cewek. Itu sampai ke jenjang kamu masuk TK atau masuk SD itu masih Sama. gimana itu perjalanan pendidikan kamu? Pendidikan dari SD sampai kuliah gitu Iya. atau gimana? Iya, perjalanan kamu dari SD itu gimana, kemudian SMP gimana? Kan dulu kamu pernah ceritain bahwa kamu tuh dibully dari kecil kan. Mungkin waktu SD kamu juga mendapatkan teman-teman yang ya mungkin lihat kamu, ih kok kamu gayanya kayak Iya. lunglai gitu. Ya, itu gimana? SD sih awal mula kayak gitu. Sebenarnya Dibulinya pas SD, masuk SD. sebenarnya sebelum sekolah sih juga pernah dapat bullying kayak gitu Dari? sih. Terutama dari circle terdekat ya, kayak keluarga kayak gitu. Gimana penyebabnya biasa? Ya, you like smell atau bencong and banci kayak gitu sih. Gimana sih lebih baik tepatnya kayak gitu. Terus dulu tuh baper banget ya dibilang kayak gitu, kayak nggak terima gitu. Kenapa sih nggak ada yang bisa terima aku dengan yang look seperti ini kayak gitu kan. Terus kalau SD sih ya, masuk SD kayak gitu. Ya dulu kan SD kita kan belum tahu yang jelek, yang buruk kayak gitu ya. Iya. Dia tuh main, study udah kayak gitu. Nah jadi waktu SD ya pernah juga sih dapat bullying. Kok aku masih ingat waktu itu kelas 6. Kita kan Kelas kalau 6 SD. kelas 6 SD itu kan kayak ada pergantian mata pelajaran dari yang pakaian seragam terus ke olahraga, itu kan ganti pakaian kan. Nah kayak gitu. Jadi dulu tuh aku pernah dikurung sama teman SD aku, cowok semua. Aku tuh kayak ditelanjangin gitu sama mereka tuh penasaran. Akhir ini cewek atau cowok sih, ada nggak sih? Kayak gitu. Aku mikir itu kan masih SD lah gitu kan. Mungkin mereka masih penasaran ini cowok atau cewek sih? Ini pisang atau empek-empek? Iya benar. Nah jujur di situ aku sih kayak pengen marah, aku nggak bisa marah ya orangnya kan. Terus nggak bisa berontak juga. Mereka rame, aku sendiri ya udah akhirnya Pasrah. enggak juga sih. Tapi nggak terjadi, menelanjang nggak jadi kayak aku pengen dulu, ya Allah cepat dong mereka pergi. Ya, pokoknya tuh aku tuh udah hopeless banget. Aku tuh pengen nangis tapi kayak malu kayak gitu. Itu sih kayak apa ya? Mungkin itu kekerasan seksual atau apa aku nggak tahu ya namanya. Itu dari SD sih itu udah dapat kayak gitu. Banyak banget sih bullying itu, banyak banget. Itu bisa termasuk kekerasan seksual di situ juga. Karena kalau kita berbicara gender itu bukan persoalan kekerasan atau pelecehan seksual sama perempuan, tapi laki-laki juga termasuk. Ya banyak sih. Banyak juga kayak nge-touch my dick gitu. Mereka tuh penasaran kamu tuh siapa atau cowok sih kayak gitu kayak. Enggak sampai di shake, enggak. Kayak nge-touch di, pokoknya di jalan nge-touch kayak gitu. Mereka tuh kayak penasaran gitu. But I'm boy kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi maksud aku itu kalau kamu di touch sama boy, kamu ada rasa-rasa gimana gitu? Ya aku marah Geli dong. atau gimana? Atau Iya. keenakan gitu? Keenakan ya. Aku marah dong. Oh, marah. Ya ngapain kamu touch my body kayak gitu loh. Ya aku nggak suka. Just touch my hand. Just touch my oh gitu. Pokoknya enggak, kayak lebih ke privasi aku loh itu gitu. Oh gitu. Tapi maksudnya begini, kan waktu dari kecil kamu itu kan sering udah dijudge sebagai itu dari orang tua kamu, keluarga kamu, kemudian masuk di pendidikan SD, kamu juga dapat cibiran dari teman-teman kamu, bahkan pernah dikurung hampir dibugilin. Nah, terus maksud aku, pernah tidak kamu berpikir kayaknya nggak mau sekolah lagi gitu kan? Pernah nggak gitu? Sebelumnya sih kalau dari orang tua nggak pernah ngejudge aku ya. Oh, orang tua nggak? Orang tua nggak pernah, bahkan orang tua Mungkin dalam hati nih. ya nggak tahu lah aku kan. Ya aku rasa sih kalau semua orang tua pasti sayang sama anaknya kan, kayak gitu. Tapi mungkin keluarga aku yang terdekat ya pernah sih kayak bullying aku kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau terpikir waktu pengen berhenti sekolah,
Dulu mungkin pernah ya waktu SD kayak gitu, karena udah capek banget di judge kayak gitu. Tapi aku tipikal orang yang suka study. Ke belajar. Iya, kayak gitu. Aku pengen sekolah. Aku suka sekolah karena aku punya mimpi dulu. Aku pengen stay-nya itu di kota. Kayak gitu. Stay di kota. Aku pengen stay di kota, terutama kayak di Jogja atau di Bali kayak gitu. Karena aku nggak pengen stay di kampung aku, udah apa ya, udah capek banget kayak gitu. Nggak tahan gitu tinggal di Iya. circle di kampung kamu. Udah aku tuh udah capek gitu. Aku tuh udah lelah banget dari sebelum sekolah sampai aku SMA, kan aku di kampung gitu tuh. Iya. Aku tuh udah capek ngadepin hal-hal yang kayak gini terus kayak gitu. Makanya aku suka sekolah, suka study, aku pengen move kayak gitu. Aku pengen bebas aja. Oke, itu tadi perjalanan pendidikan kamu waktu SD. Nah, kamu lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu SMP. Iya. Nah, itu gimana? Waktu pada saat itu kamu dibully lagi atau gimana? Pada saat itu? Sebenarnya yang menjadi titik berat dalam hidup aku itu SMP sih. Oh, SMP. SMP itu banyak banget kenangan buruk dan juga kenangan ya indah dalam hidup aku gitu. SMP. Karena kan kita SMP itu kan dipertemukan dari teman-teman dari beberapa macam SD. Iya, bermacam SD. Iya, kayak gitu kan, ini ngumpul di situ. Jujur pada saat ada yang namanya MOS, itu aku paling takut banget dulu kalau ada MOS. Aku tuh jadi bulian Why? OSIS gitu loh, because I'm different kayak gitu. Ini gak lucu nih, tolong dibully aja lah gitu. Aku takut banget dulu kayak gitu. Jadi untuk kalian yang suka membuli orang, jangan pernah bully deh gitu. Jangan Rasanya sakit bully. banget kayak gitu loh. Kalau bisa kasih uang aja. Iya benar, Iya kan? bercepat kaya. Nah, terus waktu Jadi waktu SMP itu ada beberapa cowok, itu kebanyakan yang bully aku tuh cowok ya. cowok Mungkin kurang ajar. iya benar, jahat banget mereka itu. Terus mereka kayak apa ya? Aku jalan nih di lorong sekolah, di lorong iya, sekolah di itu kan ada lorong ya, jadi Iya. banyak orang duduk-duduk gitu. Iya. Nah aku tuh nggak berani kalau depan mereka. Kenapa? Takut terus kamu dicolek ya? Itu satu, Wah. takut di kayak didorong, dibullying kayak gitu. Aku pernah jalan, terus kaki mereka tuh kayak apa di kedepanin, aku jatuh gitu. Tersundul apa? Nggak tahu aku namanya Tersandung apa. gitu kan? Tapi aku jalan, tapi mereka yang kakinya gini yang terus aku jatuh. Oh iya. Rit, ini kan kamu waktu SD, SMP terus masih dibully gitu kan? Nah, ada nggak yang maksud aku yang sama kayak kamu gitu, yang kayak mungkin yang kayak lunglai gitu kan? Yang kemayu lah ya. Yang kemayu ya. Yang kemayu kayak gitu. Ada sih kayaknya SMA. Oh, SMA ada. Tapi waktu Senior SD, aku. SD SMP nggak ada yang kamu aja yang sendiri gitu. Kayaknya sih iya. Kalau SD sama SMP. SD SMP. Terus SMA ada. Ada kak senior aku. Kalau yang letting kamu ada nggak? Enggak. Oh Nggak ada. ini. Oh, oke. Nah, gini Rit. Aku tuh pernah nonton juga waktu kamu ceritain bahwa kamu pernah pada titik yang berpikir, oh Tuhan, kenapa sih aku dilahirin yang kayak gini, teman-teman sekitar aku ya selalu bully aku capek gitu kan. Gimana tuh waktu kamu berpikir ya, mungkin bahwa oh Tuhan, cabut aja nyawaku, aku udah nggak sanggup lagi gitu. Pernah nggak? Itu gimana waktu kamu cerita itu? Dulu itu pokoknya masa-masa yang paling sakit itu tuh SMP sama SMA ya. Kayak gitu. SMP itu tuh aku sampai nulis di buku sekolah tuh. Bahkan kayak kita buku pelajaran gitu. Iya, Nah, aku iya. tuh jujur aku tuh gak punya teman cerita di sekolah. Oh, ada. Gak punya teman Teman-teman cerita. cewek yang Aku mikir aku nggak mau cerita sama mereka karena kayak nggak apa ya, kayak aku belum nyaman pengen ceritain semua yang apa yang pengen aku ceritain tentang diri aku kayak gitu. Jadi aku tuh lebih suka nulis sendiri di buku. tulis sendiri di buku sambil nangis kayak gitu. Kok hari ini kalian nggak jahatin aku ya gitu. Dan bukunya itu masih ada sekarang dan bukunya itu aku bawa di Jogja juga. Dan aku udah ceritain bukunya itu juga di YouTube channel aku. Dan itu tuh real tentang hidup aku kayak gitu. Pokoknya aku tuh merasa aku tuh sendiri, nggak punya siapapun untuk teman cerita. Jadi aku tuh ceritanya di buku aku sambil nangis nulis kayak gitu di buku SMP.
Jadi setiap hari itu kalau ada orang yang bully kamu, misalnya ngurung kamu, dorong kamu atau apapun itu, kamu tulis di buku. Iya, karena aku lampiasin emosi, sedih itu tuh di buku aku semuanya. Nggak pernah cerita sama orang tua. Enggak, aku nggak atau pernah. kakak gitu kan. Nggak pernah cerita sama orang tua. Aku lebih banyak mendam sendiri, terus aku ungkapin di buku, tulis kayak gitu. Karena kan belum ada sosial media dulu ya, kayak gitu. Jadi belum ngerti update status kayak gitu. Tapi pernah nggak kamu itu yang tadi berpikir untuk Tuhan aku udah capek gitu? Pernah, kayak pengen bunuh diri, pernah. Kenapa? Kenapa maksudnya? Apa yang mungkin hal yang paling menyakitkan sehingga kamu berpikir, kayaknya udah I'm lost. Ya kenapa sih mereka nggak bisa terima aku dengan aku yang seperti ini? Iya. Emang aku salah? Enggak kan, ya gitu. Emang aku pernah mencuri uang mereka? Enggak. Iya. Emang aku pernah ngabisin beras mereka di rumah? Kan Iya, nggak betul, juga betul, gitu betul. loh. Aku terlahir dengan seperti ini, tolong terima aku juga dengan Iya. yang seperti ini. Aku nggak ganggu mereka loh kayak gitu. Tapi kenapa mereka judge aku, bullying aku kayak gitu sih? Kayak udah capek aja gitu, kayak pengen udah die aja udah kayak gitu. Dulu tuh pernah sih terpikir kayak gitu. Pernah juga kayak pengen pindah sekolah, Pindah udah sekolah. nggak kuat lagi kayak gitu. Tapi kan circle-nya kayaknya sama aja. Kalau misalnya mereka juga nggak bisa terima. Ya tapi kan kondisi kalau kamu seperti mau ini. kota mungkin lebih cuek ya orang-orang. Oh yang iya kayak iya gitu. benar-benar. Nah, Rit, tadi itu mungkin pengalaman yang mungkin aku anggap ya sangat menyedihkan lah. Karena ya siapa sih yang mau dengan kondisi yang seperti itu? Iya. Andai mungkin kamu mau request sama Tuhan, kok aku dilahirin dengan seperti ini gitu kan, teman-teman aku, circle aku itu bully aku mau juga kayak teman-teman yang lain yang bisa bebas bermain sama siapapun. Nah, setelah kamu tamat SMA itu kamu lanjut di mana? Aku di perguruan tinggi Perguruan negeri tinggi di Pekanbaru. Pekanbaru. Perguruan tinggi. Ambil jurusan apa ya? Ilmu komunikasi. Asik, komunikasi. Berarti kamu ini pintar itu ya? Pintar ngomong. Ya terima kasih. Nah, kalau masih belajar sih untuk Oh, depannya. iya. Nah, mungkin masa-masa labil SD, SMP, SMA. Nah, ini lebih tinggi lagi, perguruan tinggi. Ada nggak yang masih bully-bully kamu? Masih dong. Masih. Terus? Even aku udah selesai studi SMA, itu tuh masih ada yang Masih bullying ada? aku di kampusku. Tapi nggak separah kayak yang SD, SMP, SMA. Ya? Sebenarnya kalau dibilang separah enggaknya itu mungkin tergantung pola pikir orang-orangnya juga ya kayak gitu. Jadi dulu itu aku pernah dikurung di gudang sama Gudang? senior aku di Gudang kampus. di kampus? Mhm. Oh, Itu cowok semua. Ya Allah. Itu ada sekitar 5 orang. Aku kayak dibekap pokoknya gini. Aku jujur aku lemah gue, aku Kamu nggak kayak strong tahanan banget. ya? Iya benar. Ya Allah. Tuh nggak di touch gitu. My body tuh di touch sama senior Terus aku yang reaksi cowok. kamu gimana? Teriak atau gimana? Iya teriak dong, cuman ya aku udah nggak kuat lagi, udah hopeless, udah deh kayak gitu. Akhirnya mereka kesihan, mereka iba dilepasin. Itu rasanya kayak traumatik banget sampai sekarang, kayak kok mereka jahat banget ya, asal aku apa sih? Kayak Itu gitu. senior kamu semua? Iya, senior aku di kampus. Tapi kalau liatin ada nggak? Maksudnya mereka gimana? Nah, ya satu angkatan sama aku itu ada satu orang cowok, aku nggak tahu dulu nama dia siapa. Setiap kali dia ketemu aku di kampus, dia tuh kayak ini cewek atau cowok sih, ini banci, ih kamu tuh kayak bencong, gemulai banget sih, kayak gitu. Itu aku tandain sampai sekarang orangnya. Setiap kali aku ketemu dia, aku kayak lari. Aku nggak mau ketemu dia, aku nunduk. Pokoknya aku tuh nggak mau ketemu sama orang yang jahatin aku waktu di kampus, kayak gitu. Ada, dan itu banyak banget. Dan bahkan ada yang kayak salaman gitu. Mereka nggak mau salaman sama Nggak aku. usah lama. Ya Allah. Emang aku Mungkin salah apa takut. sih? Udah wudhu takut Iya batal mungkin kayaknya. juga kali daripada cowok sama cowok gitu kan. Kayak gitu, banyak Oke. banget sih. Ya, jadi teman-teman buat yang sering bully-bully orang ya sudahlah, jangan bully-bully orang karena itu nggak bagus. Takutnya nanti orang yang mungkin nggak bisa tahan dengan bulian-bulian yang seperti itu, ya bisa jadi dia berpikir untuk melakukan tindakan yang Iya. buruk buat dia, bunuh diri atau apa. Itu kan kita nggak tahu. Nah, Rit, ada hal mungkin yang lebih
kita ingin tahu. Tadi kan yang masa lalu kelam kamu. Tapi ternyata teman-teman, Farid ini orangnya sangat berprestasi. Masa sih? Iyalah, aku kemarin gini, aku cerita ya. Aku kemarin waktu mau daftar duta kampus, aku tuh telepon Farid. Rit, gimana Rit? Gimana gini? Minta saran kan? Nah, gimana kalau di panggung itu harus gimana, di forum itu gimana? Dan alhamdulillah, saya juga nggak pernah bermimpi untuk menjadi ya runner up waktu itu. Keren. Tapi karena memang ada ilmu yang beliau berikan kepada saya dan saya amalkan, alhamdulillah. Nah, bisa nggak Rit, kamu ceritain selama kamu berpendidikan atau kamu menjalani jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA ataupun waktu kuliah, prestasi-prestasi apa saja yang udah kamu dapatkan gitu. Dan saya yakin belum tentu semua orang yang pernah beli kamu atau orang-orang yang normal sekalipun yang tidak pernah beli kamu bisa seperti kamu. Ya. Sebenarnya kalau berbicara prestasi, aku masih masih belum terlalu banyak dibandingkan orang-orang di luar sana. Seperti itu. Tapi kalau pengen bercerita prestasi, apa yang aku laluin itu menurut aku udah achievement yang luar biasa banget ya untuk diri aku pribadi kayak gitu. Itu mulai dari SMP sih sebenarnya kayak gitu. Karena dari SMP itu kan aku udah mendapatkan judging dari teman-teman nih, dari guru-guru, dari guru, dari teman. Sebenarnya dari guru juga pernah aku di judging kayak gitu kan, di judge kayak gitu. Kamu bisa apa sih kayak gitu? Iya, kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh baru mulai. Iya, kayak gitu. Ternyata kayak gitu adalah aku pernah jadi perwakilan sekolahku di lomba tingkat kabupaten waktu SMP itu. Dan jujur pada saat SMP itu kita ada yang namanya kuliah 7 menit ya, Iya, kultum. Kultum, oke. Dari kultum itu aku diminta jadi MC tuh sama guru. Aku nggak tahu kenapa. Aku orangnya percaya diri banget ya, confidence tuh over banget kayak gitu. Nah jadi pada saat itu aku mulai berpikir, aku suka deh kalau ngomong-ngomong di depan ramai kayak gitu. Aku tuh nggak malu. Kalau ngomong di depan publik kayak gitu. Jadi dari SMP itu mulai tumbuh rasa percaya diri dan aku udah mulai tahu passion aku apa. Public speaking, aku suka banget public speaking kayak gitu. Jadi aku udah tahu nih kelebihan yang aku punya. Akhirnya aku gimana aku bisa upgrade skill kayak gitu. Jadi itu dari SMP aku pernah kayak ikut lomba kayak mading gitu di tingkat kabupaten. Terus kalau SMA juga pernah kayak mewakili sekolah di tingkat kabupaten lomba teater kayak gitu. Ya maksudnya masuk 3 besar juga di sana. Terus olimpiade pernah juga waktu itu di kabupaten aku. Ya lomba karya tulis juga pernah mewakili sekolah kayak gitu. Terus dari kuliah, nah di kuliah ini aku baru bisa grow up. Menurut aku achievement yang keren, menurut versi terbaik aku sih waktu kuliah itu pernah ikut kita kan jurusan komunikasi perfilman ya. Perfilman kayak gitu. Jadi pernah kita satu kelas itu menang lomba the best script atau the best actor kayak gitu film-film. Terus terus satu momen yang tidak akan pernah aku lupain selama aku studi itu, aku pernah menjadi runner up duta jurusan komunikasi. Tapi jujur pada saat itu ketika aku jadi runner up di duta komunikasi, itu semua orang yang bully aku tuh berubah banget di kampus. Langsung ampun semua. Mereka lebih kayak respect aku, lebih kayak menghargai aku kayak gitu. Terutama itu laki-laki yang aku sebutin tadi, itu dia nggak pernah sebelumnya tuh kayak bencong, banci. Itu akhirnya menegur aku pakai nama. Bro. Iya, semenjak itu. Udah kayak gitu ya. Pokoknya semenjak itu semester 3, aku ikut duta komunikasi. Semenjak itu nama aku di fakultas tuh kayak mulai dikenal sama orang-orang dan tuh nggak ada lagi yang berani bullying gitu, dan bahkan banyak yang menjadikan aku inspirasi untuk junior gitu. Mereka tuh kayak aku pengen kayak Bang Ayit, kayak gitu. Kalau yang Bujang Dara yang itu? Yang di Bujang Dara itu selesai studi. Itu sudah selesai S1? Iya, lebih tepatnya aku lagi nunggu wisuda. Wisuda. Oh iya, aku lulus 3,5 tahun loh. Asik.
seperti kamu. Jadi waktu itu sedang nunggu wisuda, ikut bojang darah di Kabupaten Pelalawan. Lebih tepatnya itu lebih kayak duta pariwisata. Asik. Ya walaupun aku nggak menang, tapi aku kan dapat atribut ya kayak bujang favorit pada saat itu. Artinya walaupun kamu gak menang, tapi kan nggak semua orang bisa. Iya, kita ada seleksi yang Seperti sangat itu, kan? panjang juga sih, pada kayak gitu. Sebenarnya itu yang mendorong dari diri sendiri kayak gitu. Dan aku kembali lagi, aku bersyukur dilahirkan seperti ini dengan kepercayaan diri yang tinggi. Akhirnya aku bisa mendapatkan achievement yang aku rasain sekarang kayak gitu. Berarti begini, Rik. Jadi memang sebenarnya teman-teman, jangan pernah nilai orang atau menghina orang, jangan pernah membuli orang. Karena pada dasarnya Tuhan itu sudah memberikan kelebihan Benar sekali. sama setiap orang. Mungkin hari ini dia dilihat, oh dia kemayu apa segala macam toh. Tapi di lain sisi dia punya kelebihan yang orang lain tidak bisa. Seperti dia kayak public speaking, orang semua nggak bisa seperti kamu berprestasi dari SMP, SMA bahkan sampai kuliah tiga setengah tahun. Nah, belum tentu orang-orang yang bully kamu kan itu bisa selesai tepat waktu dan mereka lebih baik. Kamu pernah juga kayaknya yang waktu itu ikut KKN itu apa? Oh iya, aku itu pernah KKN kebangsaan. Jadi KKN kebangsaan itu pesertanya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, jadi itu Kamu- tergabung dari 36 universitas di Indonesia, satu dari Malaysia. Jadi aku perwakilan dari kampus aku. Di Oh. Luar biasa. Begitu sih. Kita aja ini yang dianggap prestasi masih ya di bawah kamu lah. Gitu. Jadi Rit, mungkin terakhir kan tadi kita sudah cerita banyak panjang lebar. Mungkin kisah kamu ini banyak juga yang akan nonton, yang akan lihat. Ada pesan nggak sih sama orang-orang yang mungkin dulunya sering dibully atau sekarang masih dibully, dan pesan-pesan untuk orang yang sering membuli, coba sampaikan di sini supaya mereka nonton juga. Untuk teman-teman yang menjadi korban bullying, aku pengen pesan satu hal. Pasti rasanya sakit banget, down banget rasanya. Tapi jangan pernah itu dijadikan alasan untuk kita tidak bisa berkarya, berprestasi seperti itu. Selama kita masih punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, ya kita berpatokannya di takdir hidup saja. Ini udah jalan hidupnya seperti ini, seperti itu. Dan yang terpenting satu hal, jangan lupa kita bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita harus bisa mengetahui kelebihan aku apa nih, kekurangan aku apa nih, kayak gitu. Nanti kalau kita udah mengetahui diri kita, nanti kita bisa ternyata saya sukanya di bidang ini, yaudah dalamin hal itu. Semoga itu menjadi kegiatan positif dan itu akan menjadi prestasi untuk kita ke depannya kayak gitu. Tetap semangat sih lebih tepatnya, dan terus percaya aja Tuhan itu nggak akan tidur kok. Percaya deh, Tuhan tuh nggak akan tidur, akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dan memberikan balasan juga kepada orang yang berbuat jahat. Jadi ya nikmatin, sabar aja, terus kuat dan semangat sih untuk orang yang pernah menjadi korban bullying kayak gitu. Untuk orang yang sering membuli, Untuk orang yang sering membuli, aku apresiasi banget, terima kasih untuk kalian sudah membuli aku sampai aku berada di titik ini. I'm proud of myself juga. Aku bangga dengan diri aku, bangga dengan diri kalian semuanya. Aku nggak dendam, aku nggak sakit hati. I wanna say thank you so much untuk jelasinnya ke aku, karena tanpa bullying dari kalian, aku tidak akan menjadi seperti diri aku yang saat ini. Dan mohon jangan lakuin lagi ke siapapun, karena kita nggak tahu karma ya, nanti dapatnya di keluarga masing-masing atau di anak dan keturunan kalian. Why not, kayak gitu kan. Seperti itu. Dan jangan pernah bullying ke orang lain, seperti itu sih. Kita nggak tahu traumatik orang seperti apa. Oke, benar. Itu tadi yang disampaikan oleh Farid, mungkin ya bisa diambil hikmahnya bahwa memang kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Di balik kekurangan seseorang itu ada kelebihan yang Tuhan berikan, dan itu harus disyukuri. Nah, Rit, terima kasih banyak udah datang di Close the Door bersama aku, berbagi kisah, pengalaman hidup, bahkan pengalaman kamu dulu hampir di Bugilin. Oke. Mungkin ini saja ya teman-teman yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen juga.
Oke, oh iya Rit, kamu punya akun YouTube juga kan? Iya punya. Oke teman-teman, coba kamu promosi dulu. Cost the Door ya? Iya, Cost the Oke. Door. Untuk teman-teman yang setia penonton dari Cost the Door, jangan lupa juga mampir di YouTube channel aku. Namanya Partaida, nanti linknya di bawah juga ada ya. Iya, nanti aku cantumin di deskripsi. Iya, jangan lupa juga di subscribe YouTube channel aku dan kita sharing ilmu dan pelajaran juga di sana. Oke, terima kasih. See you. Bye. Costador.